Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Badalohor Picture. Nah, masih bersama saya Rizky Bangki dan saya Gary Permata. Nah, kita sekarang berada di konten terbaru dari Badalohor Picture dengan tajuk Bisnis. Bicara seputar bisnis. Aduh. Nah, dina bisnis aya bisnis deui gitu kan akhirnya. Bisnis bicara seputar bisnis deui. Mau beres-beres. Mau beres-beres. Sama seperti slogan Bandung pada saat zaman dulu. Bandung Berhiber. Tahu singkatannya? Tahu atuh. Bandung berhiber. Bersih, hijau, berhiber. Berbunga. Berbunga. Ini mah sama atuh kayak pelatih zaman dulu, pelatih Persib. Pelatih Persib. Janur tahu? Oh, tahu dong, singkatan kan? Singkatan itu tuh kepanjangan dari Jajang Nur Janur. Kumaha Janur dua Iya, kali Janur di. Yang aslinya nih Jajang Nur Jaman. Oke. Udah skip lah masalah Janur. Yang jelas, konten kita kali ini kita bakal ngebahas UMKM. UMKM ini melingkupi bidang fashion, kuliner, handcraft, pekerjaan tangan, dan macam-macam. Oke. Nah, ngomongin UMKM Bandung, tidak terlepas rasanya dengan yang namanya kuliner. Betul. Nah, sekarang kita bakal ngebahas panganan olahan dari aci atau tepung kanji. Tepung tapioka, meren. Kanji tapioka sih. Oke. Terserah. Skip lah ya. Yang jelas, gak usah berlama-lama, kita langsung panggil saja narasumber yang sudah paham tepung tapioka atau tepung kanji si aci itu tuh. Kita panggil saja. Sebelum kita panggil saja, siapa tahu para caper, apa sih sebutannya? Caper. Caper itu apaan sih? Calon entrepreneur. Nah, caper, calon entrepreneur. Kayaknya pada belum tahu. Olahan aci itu kayak apa sih? Aci itu kan olahan yang sudah jadi Makanan khas dari kota Bandung. Betul. Contohnya kayak cilok, singkatan dari Aci dicolok. betul. Cireng. Aci digoreng. Terus ada lagi cilung. Aci dialung. Aci digulung. Aci digalung atau apa? Oh, aci digulung. Aci digulung. Betul. Itu cici itu berasal dari aci. Betul, sama kayak cimol, aci digemol. Ada juga cihamplas. Aci dihamplas. Ada sama ciberem. Aci Sumarna Burung. Nah, Cicalengka. Temami ya kan? Bukan teman nama jalan lah. Udah skip. Yang jelas bro, biar tidak usah berlama lagi. Kita langsung panggil. Oke, kita akan menggali lebih jauh lagi tentang panganan aci ini. Langsung saja kita panggil narasumber kita. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Belum ada ciwit kan? Aci diciwit-ciwit. Itu bagus juga. Lucu juga. Aci diwit. Gimana kalau akan di sini saya yang jadi narasumber? Kita tukeran ya. Oke. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang akan menjelaskan tentang panganan olahan dari aci. Dan kita sambut saja Gary Permata. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak Host. Jadi awal mula saya terjun di usaha rental tuyul ini. Ini narasumbernya. Oh ini, maaf. Saya kira Bapak udah bagus gitu. Ini kata kita udah di. Oh iya. Siap. Maaf ya. Ini orangnya agak banyak sering. Kita langsung saja ya. Siap. Jadi di sini menurut informasi Akang sama Teteh ini pasangan suami istri, betul? Alhamdulillah. Iya. Suami istri. Tapi kita juga bisa diperkenalkan Oke. sama Caper. Oh iya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, saya Aji Satria dan ini istri saya, Sugi Harti. Kami berdua memulai usaha bisnis yang tadi sudah disebutkan tepung tapioka dan tepung menjadi bahasa aci. Akang denger ya tadi sana? Iya. Lanjut nih. Menjadi bahasa aci, cireng dan cilok. Nah, dengan cita rasa yang unik, yaitu buatan dari tangan istri saya, dia membuat bumbu dan sebagainya. Nah, kita memulai usaha bisnis ini dari tahun 2017 ya, kita baru mulai kecil-kecilan. Dan sampai dengan sekarang kita udah terjun di Shopee selama 1 tahun lebih. Dan alhamdulillah kita punya rasa, kita punya cita rasa, itu ternyata disukai banyak orang. Oke, Nah, tepuk makanya tangan dulu buat semuanya. Akang jangan terlalu panjang lebar ya, karena ini masih banyak nanti nggak kepake ini. Kami sudah ngeprint. Iya, siap. Tolong kasihan ya, Iya, kasihan siap. kepada kami sudah ngeprint. Iya.
Gimana bro? Jadi gini, tadi udah menjelaskan awal mula Kak. Iya. Nah, saya mau tanyakan suami istri. Kita ulangi lagi Pak. Boleh? Jadi bagaimana awal mula Kang Aji meminang? Bro, tentang bisnis bro, bisnis bukan masalah. Oke, maksud bisnis ya? Iya, masalah tentang percintaan mas. Saya yang tahu, nanti saya whatsappin. Siap. Karena dulu saya dekat juga sama Teh Ugi. Enggak, yang itu di edit. Maaf, edit. Silakan lanjut. Kita ulangi ya. Oke. Ya. Kang Aji, Teh Ugi. Jadi Iya. awal mula Kang Aji atau Teh Ugi tercetus ide bikin usaha dari olahan aji ini. Itu gimana sih? Awalnya iseng-iseng sih. Oh, iseng-iseng. Iseng-iseng. Sebelumnya saya hobi banget kayak bikin kue, bikin puding. Tapi dari bikin puding itu memang pinginnya kan keren ya kalau punya. Oh ini kue, tart apa gitu kan. Nah cuman dari situ itu pengirimannya susah dan cuman dinikmatinya sama orang-orang Bandung sekitar gitu kan. Karena pertama kebanyakan dulu pelanggan saya kalau misalnya untuk kue itu biasanya gini, kue diantaranya kan mungkin harus pakai kurirnya yang misalnya kayak maksudnya ojolnya itu mobil gitu kan untuk pengirimannya. Karena riskan gitu ya. Iya, sementara mungkin dari kebanyakan mahal di ongkosnya, mahal di ininya karena kebetulan rumah kita itu dulu agak nyungsepnya, gunakan nyungsep gitu kan. Tapi selama itu masih ada di peta kan? Masih. Masih. Nah udah gitu, jadi kalau misalnya dikirim kayak ke Bandung kota gitu agak mahal gitu. Kalau misalnya ke daerah-daerah kayak ini agak mahal. Nah mereka keberatan. Akhirnya kalau misalnya dikirim pakai motor ojolnya itu sampai-sampai anu pengen lah gitunya, aya nu kirim-kirim teh barahe gitu tah gitu. Nah terus puding itu kan bikinnya harus dadakan tuh. Pernah dapat orderan dari salah satu Pemkot gitu ya, pudingnya itu untuk yang 17 Agustusan zaman dulu. Jadi yang merah tuh bawahnya putih. Terus lama-lama kalau puding kan bahaya, luntur dong si merahnya itu juga ayam mata teh kan udah. Saya ke dahap teteh ya sebelum lanjut ke puding. Ini puding dari Aci. Bukan. Oh, bukan. Eta mula-mulana. Oh, ini awal mulanya. Nah, Awal mula sebelum nah, terjun. Iya. Oh, betul. oke, silakan. Nah, akhirnya dari bikin itu ya udah mungkin itu nggak cocok buat kita. Jadi awal-awal dicoba-coba udah macem-macem sih nyoba-nyobanya. Nah, sampai saatnya nih pas ke Aci ini ngelihat pertama ada empek-empek yang di frozen gitu kan. Nah, terus adik saya bilang kan, "Teh, pengen jualan lagi tapi apa ya yang di frozen gak kepikiran, asalnya cireng gitu kan, asalnya cireng dulu." Terus udah gitu kita bikin cireng nih. Pas bikin cireng dibikin asal aja tuh masuk kayak ke standing pouch, bukan standing pouch, yang buat obat. yang klip yang buat obat tuh, yang buat obat dimasuk-masukin, kira nggak ada kemasan, nggak ada vakum, nggak ada apa, sehari basi gitu kan, kayak gitu kan. Akhirnya ya udah itu gagal. Nah terakhirnya ada teman datang ke rumah, jadi aku katanya mau, maklumnya orang Garut kan, mente tuang teh cenanya Tidak menjamu, ya? Maksudnya ada tamu, tidak menjamu, mau nggak dikasih makan. Nah pas saat itu ini nggak tahu usaha kebetulan gitu kan, terus dia telepon, jadi aku main ke rumahnya cina, tapi uyosnya aku bahasa Sunda. Oh iya mas. Uyosnya. Apa? Tapi bawa temen katanya 5-an. Terus udah bilang gitu, bawa temen 5-an. Terus kan disuguhan naon gitu kan. Disuguhan naon kan secara kan. Nah terus udah gitu bikinlah asalnya cuman ada tahu tinggal berapa biji gitu kan. Terus aci tinggal ada sedikit, tapi aci mah ada terus ya di rumah ya. Terus ada ayam tinggal berapa potong, karena biasa kerja itu kan misalnya belanja tuh di pasar kaget ya hari Minggu aja. Jadi ya udahlah dari situ kita bikin dengan yang seadanya, asalnya bikinnya cilok. Tapi lama-lama tuh kalau misalnya cilok asal disuguhan gitu ya. Akhirnya pakai kuah, pakai ini. Nah udah aja dimakan aja, biasa aja sih pas saat itu. Pas hari itu hari Sabtu kan posisinya, hari Minggu. Iya, posisinya. Terus hari Minggu itu nggak ada kabar apa-apa. Setelah itu hari Senin baru dia telepon. Aku pesan 6 porsinya, tapi pingin kayak mie instan gitu kan.
Jadi kalau misalnya aku rek masak, cenanya tinggal cemplung, terus bisa dinikmatin gitu kapan aja. Kebayang nggak sih dari asalnya kuah kan kita bisa icipin nih, makan sedikit, oh ini udah kerasa. Ini kita bikin harus kayak dalam bentuk serbuk kayak bumbu mie instan. Jadi instan gitu. Iya. Takarannya harus jelas, pas gitu ya. Tahu nggak ada yang pesen 6 porsi, malam tengah tidur ngeracik-racik eta bumbunya gak kena sakit, bawang putihnya sakit. Itu ada kegagalan dulu berarti? Jadi gini, dalam dimasukin gini, kayaknya kurang garam, tambahin. Terus diaduk-aduk lagi, pas dicicipin, udah pas ya. Tadi teh naon nu diasupkeun tah gitu. Tadi teh naon nu diasupkeun. Nah, dari situ terus udah dikirim ke sana, kita cuma cemplung-cemplung aja, nggak ada kedap-kedap kayak gini, nggak ada. Pokoknya kalau misalnya dari higienisnya belum mungkin ya, karena cuma cemplung-cemplung aja ya, pikir itu temen yang beli gitu kan. Terus setelah itu hari Seninnya dikirim, hari Rabunya dikirim, hari Kamis dia udah lagi, udah nyampe barangnya. Terus dia bilang gini, Gi, pesan lagi ya 17 kata dia gitu. Oh, repeat order. Iya, semalam lagi nggak tidur. Nah besoknya lagi hari Sabtunya aku mau ke Bandung katanya, bikinin 27. Nah di situ kita saya nggak bisa tidur. Ini gimana bikinnya 27, kan banyak gitu ya, saat itu tuh banyak banget 27. Itu sendirian bikin? Iya, saya sendiri yang bikin. Terus setelah itu ada sisanya kan, saya bagiin ke tetangga yang deket-deket. Taunya anaknya juga, yang anak tetangga itu Responnya sama? iya, order juga, aku mau jualin katanya. Saya kaget, kenapa maksudnya cuma bakso aci, tapinya peminatnya banyak gitu. Oke, berarti setelah itu bisnis mulai berkembang berarti ya? Iya, mulai. Itu awalnya banget ya? Iya betul. Oke, sebenarnya aku agak penasaran nih. Awalnya tuh berarti teteh aja? Iya, saya aja. Kalau akangnya baru bergabung di Moi Coffee itu atau seperti apa sih? Akangnya kapan bergabungnya? Atau apakah teteh buka lowongan pekerjaan dulu gitu? Lihat di koran, oh ada peluang pekerjaan. Tapi dia udah pergi dulu, akangnya udah pergi dulu nyari alamatnya. Oh ternyata rumahnya sendiri. Kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Iya. Saya baru masuk untuk serius di Moi Kaput itu di Juli 2019. Jadi berbekal dari terakhir pengalaman kerja, jadi punya skill, kemampuan dan sebagainya. Nah itu saya coba masuk disuruh untuk ke Shopee, dan kemudian ya di situ saya coba-coba, saya otodidak, saya belajar. Kemudian saya pernah dengar di Bandung, istri juga bilang, oh dulu dia pernah ikut di rumah BUMN, coba datang ke sana, siapa tahu ada training. Oh iya, saya cobain. Nah dari situ mulai saya belajar, kemudian saya perbaiki Shopee-nya. Nah kemudian dari situ ya udah order tuh bertambah. Jadi bukan dari sekedar 27, bukan dari cuma 1 orang, 2 orang, jadi malah ya alhamdulillah jadi makin banyak gitu. Berarti selisihnya tuh dari teteh ke akang tuh setahun. Ya. Oke teh, aku jadi lebih penasaran karena gini, sebenarnya apa sih yang membuat teteh terpikir bahwa bisnis ini menjanjikan? Awalnya kan balik lagi saya asalnya ibu rumah, maksudnya kerja juga gitu di salah satu ya pekerja. Nah berhubung anak waktu itu sakit ya dan mau dititip, biasanya kan dititipinnya ke orang tua gitu. Nah orang tua juga udah mulai sakit-sakitan saat itu, jadi diputuskan namanya seorang ibu ikhlas nggak ikhlas harus ke rumah lagi. Nah posisinya kayak gitu. Nah tapi di batin tuh saya biasa punya penghasilan, gimana caranya biar tetap ada penghasilan gitu. Akhirnya saya gini, ini nih kalau misalnya 50% aja penghasilan ini tuh minimal 50% dari gaji saya, resign lah gitu kan. Dipikir tuh kayak gitu karena banyak kebutuhan lagi anak-anak. Aduh kayaknya anak-anak udah mulai kayak menuntut ibunya buat di rumah gitu kan. Terus terakhirnya dapatlah itu 50% dasar manusia ya. Nah ini kalau sama aja lah sama gaji saya. Oh, beneran lah, saya mau Naik resign gitu lagi. kan. Ya, saya mau resign lah. Terus sama Allah tuh dikasih mungkin ujiannya. Nih, kamu nih udah setara sama gaji kamu nih omsetnya. So resign Jadi gitu nggak kan. resign nih, gitu kan. Jadi resign. Iya, dan akhirnya pas udah gitu pas lah segaji saya.
aduh kalau lebih dikit kan saya bisa bayar karyawan gitu kan. Gak ada beresnya ya kalau. Iya, terus akhirnya mau nggak mau ya udahlah, selama pokoknya dari mulai itu tuh ke resign itu 3 bulanan lah saya iniin. Terus akhirnya biasalah kalau mau resign tiba-tiba godaannya lagi ya naik jabatan gitu kan. Terus cerita sama suami, terus kata suami, ya lah udah kerja aja ngapain kayak gitu awalnya ya. Terus udah gitu bilang ya udah ada bilang gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau karena memang balik lagi semuanya ke keluarga, ya udah resign dengan hasil segitu gitu ya, dipikir asalnya. Dan alhamdulillah sih dari situ nggak nyangka semuanya, dan mungkin dipertemukan dengan orang-orang yang satu bidang juga, dengan orang-orang yang memang sama juga gitu, ibu-ibu rumah tangga tuh ternyata lebih bebas kok diem di rumah tuh gitu ya. Oke, tuh Sobat Caper, kalau kita udah punya niat baik, pasti Allah itu kasih jalan gitu kan? Iya betul. Tadi sebelum dong ya, saya penasaran sama nama Moika Food ini. Dari mana sih? Oh. Iya. Moika Food itu kita juga awalnya bingung kan mau cari nama apa, karena kan kita berdua tuh dari tipikal yang kita dulu tuh bekerja di Paris, dan setelah melihat di sini dan kebetulan pas anak kita yang kedua lahir ya, ini kita bingung juga namanya apa. Kita udah mulai ada penjualan, kita udah mulai ada ini, dan akhirnya tercetuslah dari kita, udah gimana kalau kita gabungin aja nama anak. Kebetulan kan nama anak yang pertama kan Moisani, anak yang kedua namanya Aska. Ini kalau di Moias kayaknya nggak enak. Iya. Kalau misalnya Sanika juga nggak enak. Udah cobain lah, siapa tahu kalau misalnya coba dicek Moika, oh iya Moisani Aska, oh kayaknya tuh enak di ini dibikin ini. Terus kita cek kan di Moika Food itu, jadi awalnya cuma Moika, tapi pas Moika ini kayaknya Moika udah ada deh, orang-orang yang pakai Moika kan banyak ya, yang kafe yang kayak gitu. Ternyata udah ada Moika. Ada beberapa tuh kita cek betul. Akhirnya kita coba cek, pas kita masuk ke Moika Food itu belum ada. Nah semenjak itulah pas kita udah masuk anak kedua, kita mantapkan jualan kita tuh udah pakai Moika Food gitu. Okay. Jadi memang momennya pas ada anak kedua, gabungan anak pertama kedua, kita satukan Moika Food, kita keluarkan gitu. Mantap, tepuk tangan dulu buat Caper. Ini yang namanya rezeki anak tuh ya? Iya betul. Betul. Nah, Akang Teteh, kalau kita ngomongin masalah panganan olahan dari tepung, ini tepung tapioka atau tepung kanji sebenarnya? Apa nih? Sama aja sih Kang, itu sama aja, karena memang kanji itu orang tahu kalau dulu yang buat lem dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kalau misalnya bentuk dasarnya itu adalah tepung tapioka. Nah ada kadar-kadarnya, kalau memang kita bisa campur dengan bumbu yang tepat, jadilah panganan makanan, yaitu jadi bakso cici dengan cilok gitu. Tetapi kalau hanya sekedar tepung tapioka doang dikasih air panas, kalau mau jadi lem ya mangga bisa jadi lem gitu. Cuma kan kita jadi makanan gitu. Sama Caper, Itu perbedaannya. kami juga baru tahu. Baru tahu sekarang. Betul. Kirain dari bahan yang dibikin lem itu tinggal dikasih garam jadi makanan. Ternyata beda. Prosesnya panjang. Ini nama sama lu Binia. Kalau niat tuh bikin lem, kenapa dikasih garam? Nah itu ya, niat. Bener. Kalau misalkan lem nyisa kan Oh iya, kalau bisa ya. ternyata beda. Akang Teteh nih, balik lagi nih, panganan olahan aci itu kan banyak banget nih. Maksudnya secara kompetitor pun sudah banyak. Pengen nanya nih, apa sih perbedaan dari Moika Food dengan produk sejenis? Mau bunda? Oke, kalau yang dari saya lihat perbedaan Moika Food dengan yang lainnya, intinya gini, ini cita rasa rumahan, dimana rumahan itu siapapun bisa buat, tergantung gimana pedenya kita, gimana yakinnya kita, dan seberapa higienisnya kita bisa membuat. Maka kenapa nggak sih kita coba jual ke orang lain? Kalau yang kita buat juga udah istilahnya udah higienis dan udah sehat, dan kita juga yang ngebuat itu juga udah higienis di rumahnya juga, kenapa nggak kita coba keluar gitu loh. Dan itu salah satu ciri khas kita, bumbunya kita adalah bumbu rumahan, atau bumbu yang Bapak Ibu bisa lihat atau bisa dapat di rumah tuh ada, kayak roiko, terus garam, gula, itu semua gampang semua, dan itu basic. Cuma memang racikan setiap tangan itu beda. Orang-orang tuh ada yang kuat di bagian asin, kuat di bagian ini. Yang kebetulan Moika Food itu kebetulan kalau untuk juru untuk membuatnya mulai dari bumbu, sambal ataupun saus itu ada di istri.
Nah, jadi hasil olahan tangannya dia untuk diolah, oh ini enak, oh ini enggak. Nah, kita coba dulu. Sebelum kita coba dijual, kita coba ke yang lainnya dulu. Intinya, kita punya rasa unik, yang itu kita coba tawarkan kepada orang lain, dan ternyata animo dan juga keinginan mereka bagus kepada kita. Nah, itulah makanya kita cita rasanya tuh unik, dan kalau dibilang bukan yang seperti pasaran, memang bukan seperti pasaran, karena kita mencoba membuat terobosan inovasi baru yang beda dengan yang lain, tapi rasa kalau udah nyoba enak. Nah, itu dari kita. Oke, berarti si rasanya itu ramah di lidah mungkin ya. Maksudnya lidahnya jadi nggak harus nyari-nyari lagi kok rasanya aneh atau apa. Berarti karena sudah terbiasa setiap hari tuh merasakan rasa-rasa ini, cita rasa ini gitu ya. Itu cocok di Oh lidah iya, orang Indonesia. kelebihannya dari Mocha Food itu pertama kita nggak pakai MSG yang banyak orang takut gitu kan. Memang rasanya jadi nggak terlalu strong dibandingkan dengan yang lain. Terus yang keduanya kita cabenya olah sendiri, maksudnya dari cabai yang benar-benar fresh kita jemur terus kita giling, jadi nggak beli yang jadi. Nggak beli jadi ya? Biasanya Oh, iya, kan iya. memang kalau kadang-kadang nih kayak saya penyakitnya nih dari kecil itu kadang tenggorokan. Saya nggak mau yang beli sampai kayak merasakan apa yang saya rasakan gitu, habis makan yang pedas-pedas tiba-tiba sakit tenggorokan. Nah itu kita nggak mau, jadi apa yang kita nggak mau kita nggak akan pernah kasih ke orang yang kayak gitu. Lanjut teh. Iya siap. Saya tuh penasaran ini nih. Bisnis itu ujung-ujungnya kan saya penasaran penghasilan atau pendapatan pas awal mulai usaha ini berapa sih? Kalau untuk penghasilan ya, ini normatif ya, dalam artian gini, kalau pas dari Yang awal itu paling yang kita- orderan itu. orderan itu aja. Yang Tapi 7 intinya doang. hanya bisa untuk mencukupi ya kebutuhan rumah tangga ya. Kalau misalnya kan dulu saya juga masih kerja, istri juga kan ada penghasilan dari ini kecil-kecilan. Jadi selama masih bisa buat jajan anak, untuk bayar listrik dan lain sebagainya, itu masih normal kecil. Nah, cuma kalau untuk saat ini kita kan kita udah masuk ke Shopee dan lain sebagainya, dan itu memang ada minimal sebagai syarat dari star seller itu jumlah tertentu. Nah, itu yang harus kita achieve tiap bulannya. Dan alhamdulillah dengan jumlah tertentu, jadi dari Shopee star seller kita achieve, dan kita coba manage dengan uang yang kita punya, kita merekrut orang lain untuk membantu kita. Jadi ya kita bisa mempekerjakan orang lain dengan uang yang ada, dan orang lain juga kita buat bahagia, kita manusiakan yang kerja di kita. Gitu. Keren banget. Tepuk tangan lu buat Caper. Teteh boleh tahu nggak? Ini agak transparan sih. Iya. Maksudnya 6 porsi yang awal itu sebesar nominal berapa sih? Dijual berapa sih? Hmm, Atau ke temen nggak apa-apa sih kelasnya aja. Bisa kayak gitu misalkan karena ke temen gitu. Cuma 90.000 kan? 90.000. Dan sekarang sudah punya pegawai berarti ya? Ada berapa kan? 7. Masih ngebutuhin karyawan nggak Kang teh? Gitu. Ada bagian konten dan bagian ini ya TikTok ya. Kita buka. Jadi ini adalah konten terakhir dari kami. Terima kasih untuk sambutan yang hangat. Jadi mungkin minggu depan kami Tarik episode awal bro ya. Jangan dulu. episode awal banget. Episode awal janganlah. Lagi dibuka bro. Jangan dulu. Nanti kita di belakang aja. Bisa double jam bro. Ya, Oke, kita lanjut teh. pengen nanya nih, pengen nanya tentang pernah nggak sih Mocha Food berada di titik rendah? Maksudnya apakah mungkin ada kendala, setelah kendala jadi turun atau apa gitu? Maksudnya cobaan-cobaan yang selalu datang kepada entrepreneur gitu, pasti gitu datang. Ada nggak sih gitu? cobaan pertama kali mungkin karena awalnya kita kan jualannya itu reseller ya, jadi nggak langsung. Pas saat itu ada orderan yang memang banyak banget ordernya ke kita, terus lama-lama dia duplikat produk kita, terus semuanya diposisin semua kayak gitu kan. Itu temen teh, Temen deket sendiri. musuh dalam selimut ya. Iya, tapi Selalu ada. pas saat itu memang posisinya sakit hati banget ya, karena namanya sama temen ya. Ya ampun kok bisa kayak gini, sampai down, terus cerita sama teman-teman yang lain. Jadi dia tuh jualinnya ke teman-teman saya lagi gitu. Jadi semua temen yang tanya produk saya.
Oh. Cuma beda nama aja. Enggak, sama Oh, pada asalnya. saat itu belum branding. Iya, belum branding. Oh, belum Belum branding. branding. Jadi dipikirnya pas ada yang taunya pas ada yang komplain kenapa produknya ini beda rasanya gitu kan. Terus saya bilang, lah dia kayaknya udah semingguan nggak belanja gitu kan, gitu ya. Kok bisa masih, oh mungkin barangnya masih ada sisa gitu ya dipikir. Nah lama-lama saya tanyain, oh iya saya mau bikin sendiri, emang nggak boleh katanya. Iya juga sih, tapi saat itu sakit hati, tapi alhamdulillahnya terima kasih ya teman. karena itu akhirnya justru itu penyemangat buat kita, sampai teman-teman banyak yang dukung. Gi, nggak apa-apa diikutin, kita kan beda, rezeki udah ada yang ngatur. Oh iya, baru tersadarkan memang setelah itu jadi kita kemauannya memang lebih jadi kayak pokoknya saya harus bisa nih, harus bisa, nggak apa-apa diikutin tapi rezeki masing-masing gitu loh, nggak apa-apa. Akhirnya sekarang kalau ada yang mau ikutin, kadang-kadang ada yang mau minta ini bikinnya gimana, ya kita ya udah kasih aja. Oh, sharing aja? Iya, sharing aja. Karena itu tadi rezeki tidak akan Iya, tertukar. iya betul. Begitu sobat. Tapi awal-awal pasti sakit dulu, tapi Pasti, lama-lama manusiawi. sekarang saya sudah, maksudnya udah, ya udah semua rezeki udah Allah yang ngatur. Jadi pikirnya tukang cabai di pasar juga banyak baris, tetap kan yang ada yang belinya. Yang beras juga yang jualan banyak, daging juga banyak, ada yang belinya gitu. Tukang coet aja, memang kita beli coet setiap hari atau Tidak. setiap minggu. 1 bulan tidak coet itu awet, yakin awet. Tapi Asal nggak dapat tengkaran rumah tangga gitu. betul, tapi tukang coet itu hidup. Berarti Allah sudah kasih rezeki. Iya, Berarti benar. ada yang pasti. Pasti ada. Lanjut teh. Nah kan kondisinya sekarang tuh lagi pandemi, Iya. lagi susah. Bidang usaha semuanya pasti ngerasakan impact, katakanlah menurun, Menurun, betul. gitu kan, kerasa banget. Nah buat Moika Food sendiri ini ada impact ini nggak signifikan? Apakah ada penurunan atau malah jadinya penjualan tetap bagus loh karena yang tadi bisnis online? Karena kan traffic bisnis online tetap bagus kan di masa pandemi kayak gini. Kayak gimana? Kalau dari kita ya, alhamdulillah ya selama pandemi ini kita dibilang stagnan, jadi stabil. Ya stabil dalam artian gini, kita kalau kita mau berpikir kita akan jatuh, maka akan jatuh. Tetapi konsepnya kita dari awal adalah kita berniat baik, hal yang kita produksi juga kita baik, kita lempar kepada konsumennya ini hal yang baik, dan kita terima dia punya feedbacknya juga itu baik. Sampai dengan saat ini kita masih stabil untuk pendapatan ya. Dan kami juga terima kasih kepada semua konsumen kami sudah percaya terhadap produk Moika Food. Dan dari awal kami berusaha sampai dengan sekarang ya pandemik, kita justru ada yang kita mengalami kenaikan kan. Karena di saat orang tidak bisa belanja keluar, online itu kita memang orang semua jadi sekarang lebih banyak online, jadi pada belinya lebih tinggi. Jadi kita sempat ngalamin itu juga, naik malah di saat orang itu kita malah naik. Enggak, paling cuma 2 kali lipat dari yang harus omset yang ada yang kayak gitu. Nah, seperti itu sih keadaannya. Cuma kalau misalnya dari yang terus turun, enggak sih kalau misalnya. Karena kita juga kita niatkan dengan uang yang kita punya, kita harus bisa menghidupi staff yang kita punya. Maka Allah juga menurunkan rezekinya. Ini loh rezekinya, nggak mungkin bisa sama masih ada yang berdoa dengan kita pasti berusaha berikhtiar biar Allah yang ngatur. Tuh, buat sobat caper, ada kata-kata yang bagus tuh. Kalau kita berpikir akan gagal, kita pasti gagal. Begitu ya? Tergantung mindset kita berarti ya. Betul banget. Jadi semua yang tadi jelasin itu adalah untuk memperbulat tekad kita untuk melamar kepada Moika Food. Betul. Karena kita kena banget impact-nya ini pandemi. Pandemi mereka tidak mengalami penurunan, stagnan. Malah peningkatan. 2 kali lipat, men. Early sign in berapa ya? Early sign in di 4,2 bisa nggak? Masuk EMR. UMR kayaknya masuk. Berarti buat nanti setelah ini kita ngobrol di belakang ya. Siap, Lanjut. siap. Udah bro. Kita direkam. Oke, terakhir nih buat Kang Aji sama Teh Ugi, pengen tahu nih kunci kesuksesan yang bisa dibagi atau di-share sama sobat-sobat caper, calon entrepreneur, kunci kesuksesan dari Moika Food atau Teteh dan Akang sebagai owner apa sih gitu? Tapi tahan dulu, ini poin penting bro.
Jadi tadi saya penasaran, ini piagam beli dari mana? Sorry, dapat penghargaan dari mana? Jadi intinya prestasi dari Moika Food ini apa aja sih? Penjualan hebat kayak gini kan, pasti prestasinya banyak. Ya, ini alhamdulillah sampai dengan saat ini kita dipercaya oleh Shopee dari mulai awal tahun 2019 kita buka di Shopee. Ini juga di luar dugaan kita karena konsepnya kita adalah selalu melakukan yang terbaik dan itu pun juga keinginan kami kepada semua staf kami dan kita tidak mengerti ya alhamdulillah kita dikasih seperti ini di tahun 2019 akhir Desember. Itu tepatnya 6 bulan pada saat Moika Food sudah join dengan Shopee, kami dipercaya oleh Shopee untuk dapat istilahnya ini tuh 2020 sebagai UMKM binaan berpotensi dari Shopee. Jadi tepuk tangan itu, Sobat Caper. Ya. Kemudian ini yang terbaru, ini kemarin ya kami juga bersyukur ini di luar dugaan dan ekspektasi kami juga. Ternyata di 2020 kemarin Desember juga kami dikasih ini. Jadi plakat ini diberikan oleh Shopee hanya kepada 12 bisa UMKM ataupun penjual yang di Shopee yang itu kinerjanya tuh baik. Dan hanya 12. Setahu saya cuma 12 karena yang saya lihat di Shopee Live yang kemarin itu cuma ada 12 foto dan kita termasuk salah satu di antara se-Indonesia. Se-Indonesia, Sobat Caper. Gitu. Wow. Ya. Oke, berarti ini sangat-sangat membuktikan bahwa kita sangat butuh share dari mereka tentang kunci kesuksesan. Betul ya? Boleh? Mau Akang atau Kakak? Dari Bunda dulu, menyebar ke Kunci kesuksesannya yang pertama adalah yang pasti konsisten. Konsisten? Ya, konsisten. Kita yang pertama harus konsisten akan produknya, rasanya juga, terus pengemasan, packing itu semuanya harus sama. Jadi misalnya hari ini maksudnya pembelinya beli rasanya kayak gini nih, besok kayak gini, ini kayak gini gitu, itu konsisten. Terus kayak mulai konsisten itu bisa kalau dari produksinya. Tapi kalau misalnya kayak dari mungkin kita posting kayak misalnya kalau jualan di Instagram itu postingnya juga harus rajin. Ya minimal itu. Terus yang keduanya mungkin fokus. Jadi fokus, saya fokusnya itu memang dari bahan baku ya. Dari bahan baku itu misalnya kalau dulu waktu saya jualan kue, coba ke kue, bahan bakunya banyak banget gitu ya. Kalau sekarang mungkin fokus ke memang yang aci itu. Jadi kalau misalnya ada salah satu produk yang ini nih kurang laku, si bahan baku itu masih bisa dipakai untuk produk yang lain. Karena aci semua kan gitu. Terus yang jadi nggak sampai sekarang jualan ini, besok jualan ini kan. Jadi kita semua yang memang dari aci, terus sambal-sambalan memang fokus karena cabai kita pakai juga kan untuk sambal-sambalnya. Jadi memang aci, tepung tapioka, cabai-cabean dan memang cabai-cabean yang bocah itu? Nggak ada. Cabai tidak cabai betul, tidak cabai segar. Ada cabai keriting atau cabai. Bermacam seperti itu. Iya betul. Berbagai macam ya. Sebelum diolah cabai itu kita lihat dulu dia punya sertifikat SD, SMP atau SMA. Yang SMA yang kita tarik. Yang mau matang berarti ya? Iya, mau matang. Jangan yang terlalu kecil. Oke, lanjut ya Ugi. Nah kayak misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kita benar-benar fokusnya memang yang dari misalnya bawang goreng itu kita pakai juga buat yang lain kan. Terus dari cabai-cabai, semua sambal-sambalan itu jadi cabai-cabean. Sambal kayak misalnya kayak kita juga sebetulnya ada kayak sambal paru balado itu ada juga. Sambal-sambalan pun ada dari Moika Food? Iya betul. Nanti mungkin kedepannya ada lagi sih produk yang baru ya nanti kan ya. Nanti terus kayak basreng, boleh diicip atau apa? Ya nanti saja. Tenang, kita masih banyak waktu. Kalau nah ini kayak basreng-basrengan, ini juga dari Aci kan. Kang Aji ketawanya enak banget ya, masalah cabai-cabean. Punya pengalaman Kang Aji atau gimana? Aduh. Enggak ya. Kalau pengalaman itu tidak usah di-share. Enggak usah. Jadi pribadi saja. Kalau kunci keberhasilan Moika Food dari dulu sampai dengan sekarang ya, yang saya terapkan kepada tim, itu adalah yang pertama konsistensi. Konsistensi dari apa yang sudah bisa kita lakukan itu seperti apa baginya.
buat bersama dan buat konsumen. Dan itu saya tegaskan kepada semua staff, kalau sudah dibilang A, caranya A, lakukan A. Tidak boleh A nanti jadi B, tidak boleh A jadi C. Karena memang kita udah ada guest comment atau feedbacknya, kita nggak boleh kayak gini, jadi jangan diulangin. Itu konsistensi yang pertama. Terus yang kedua, dari awal mulanya kalau misalnya itu saya selalu melihat memperbaiki semua kualitas dari rasa ataupun kualitas pelayanan before dan after service itu benar-benar kita perbaiki dan kita lebih baguskan lagi ke depannya. Nah itu yang kita perbaiki. Makanya kenapa kalau ada yang beli di Shopee atau beli melalui IG, sebisa mungkin kita akan chat terima kasih atas pelayanannya, atas pesanannya, paket akan kami kirim kapan, silakan hubungi dan lain sebagainya. Jadi orang tuh kalau beli online bukan hanya sekedar oh saya udah beli terus nanti tinggal tunggu aja barang dikirim, status berubah, enggak. Jadi pada saat orang udah beli di Shopee itu udah pasti kita ini kan terima kasih atas pesanannya, kami akan kirim hari ini, besok atau lusa. Jadi udah jelas itunya kapan. Dan kalaupun nanti ada masalah, kami akan bantu. Nah itu pelayanannya. Terus kalau untuk yang terakhir ini udah pasti itu belajar. Jadi dari awal saya dari 2019 menghandle untuk yang Shopee Moika Food itu tidak pernah lepas untuk belajar dari manapun atau dari siapapun, itu kita selalu belajar mendapat ilmu. Salah satunya yang dari rekomendasi istri adalah saya selalu belajar ke rumah BUMN BRI. Jadi di situ saya bisa belajar banyak mengenai bagaimana mengolah dan juga manage segala sesuatunya itu dengan baik, dan itu kita terapkan kepada sistem kita. Nah dari situ kita mendapatkan oh iya bener ini hasilnya kayak gini dan kita share kembali kepada orang lain yang masih baru, yang masih mulai sok mangga lakukan ini sama seperti kita lakukan. Itu dari kita. Oke, tepuk tangan dulu buat Sobat Caper. Berarti tadi ada satu poin terakhir tuh yang jadi pertanyaan kita besar. Betul. Masalah apa tuh? Pelatihan dari RB Bandung. RB Bandung. RB itu apa sih? Ada yang RB? Apakah RB itu Riung Bandung? Atau RB itu Rizky Bangki Bandung? Wah, nama personal masih sih nggak akan lah. Kan mungkin. Penasaran? Nah, kita sudahi dulu chit-chat kita, ilmu kita yang sudah kalian serap sedemikian rupa. Dan kita akan lanjut berdiskusi lagi, menggali lagi ilmu dari mereka-mereka di part kedua yang ada di channel Rumah BUMN Bandung. Oke? Sampai jumpa di channel Rumah BUMN Bandung. Dadah.